Halo sahabat bagi-bagi, langkah stop semua ekspor Jokowi, baik untuk negeri sendiri, tapi dikecam banyak negara, hingga Rusia. Bertukar pandangan secara terbuka. Hal ini merupakan bukti eratnya hubungan di antara kedua negara kita. Hubungan bilateral yang luas, termasuk energi dan investasi, pembatasan impor produk makanan dari Jepang, semua dicabut. Russia represents almost 50% of our palm oil imports in Europe, so we are open to palm oil trade, and we wish to continue it. There is no ban. I sometimes hear that. Dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Awal-awal memang kita disemprot oleh negara-negara lain. Gak apa-apa kalau hanya disemprot. Sahabat bagi-bagi, lebih ngeri lagi, dengan kebijakan Jokowi yang sekarang, akhirnya, resesi 2023 yang menjadi perbincangan di banyak orang, menjadi sangat lebih nyata untuk sekarang. Nah, kebijakan yang diciptakan Jokowi, yang menyetop semua ekspor, membuat puluhan negara, sangat pusing dan mungkin akan sangat kekurangan, di resesi 2023, karena menyetop bahan baru, terutama di negara barat. Mereka yang merasa dirugikan oleh kebijakannya Bapak Jokowi, sekarang koar-koar ingin mengecam keras kebijakan Indonesia, terutama Uni Eropa. Sahabat bagi-bagi, Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor bauksit, dimulai pada Juni tahun 2023. Kebijakan pelarangan ekspor komoditas ini, bukan yang pertama dilakukan oleh Jokowi, melainkan ada komoditas-komoditas lainnya, untuk menyetopnya. Deretan aksi pelarangan ekspor komoditas, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, tentunya memantik dunia. Beberapa contohnya sudah terlihat, di mana Indonesia saat ini sedang bersengketa hukum dagang di Organisasi Perdagangan Dunia, atau WTO, dengan Uni Eropa, karena larangan ekspor biji nikel. Namun, Indonesia telah resmi mengajukan banding, atas putusan WTO tersebut, dan mengalami kekalahan. Jokowi menegaskan, larangan ekspor nikel ditujukan, semata-mata untuk mendapatkan nilai tambah, melalui pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Terbukti, pendapatan negara dari hilirisasi, pada tahun 2021, tembus 30 miliar dolar, dari yang sebelumnya, hanya 1,1 miliar dolar di tahun 2019. Sahabat bagi-bagi, pada awal tahun 2022, Jokowi mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan. Tiba-tiba saja, ekspor batubara dari Indonesia, yang menjadi kebutuhan dari dunia, di-stop. Larangan ekspor batubara, yang sempat dilakukan pada awal tahun ini, dipicu karena menipisnya pasokan batubara, untuk PT PLN, Persero. Hal itu, lantaran produsen batubara, banyak yang memilih untuk ekspor ke luar negeri, daripada memasok ke PLN, karena harga di pasar internasional sedang melambung. Penghentian ekspor batubara ini dilakukan tanpa aba-aba, sehingga membuat importir melayangkan protes keras. Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia untuk batubara termal, sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing. Pemerintah Jepang dan Korsel menjadi dua negara yang terang-terangan mengeluarkan protes dan mendesak Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batubara tersebut. Jepang merupakan negara tujuan ekspor batubara terbesar ketiga Indonesia setelah China dan India. Negara ini juga masih menggantungkan sumber energi batubaranya pada Indonesia. Sahabat bagi-bagi, yang lebih mengejutkannya lagi, kalau ekspor Indonesia ke Jepang itu merupakan jumlah yang terbesar setelah China yang mencapai 127,79 juta ton lebih. Larangan ekspor batubara ini akhirnya dicabut pada tanggal 1 Februari tahun 2022. Artinya, larangan ekspor batubara hanya berlangsung selama 1 bulan. Minyak goreng menjadi perbincangan panas dari Januari hingga Maret tahun 2022. Bukan hanya harganya yang meroket, tetapi juga produknya tiba-tiba menghilang dari pasaran. Kondisi ini membuat ibu-ibu rumah tangga teriak karena harga minyak goreng yang mahal dan sulit diperoleh.
Antrean panjang terjadi di beberapa kota demi mendapatkan minyak goreng murah. Harga minyak goreng melejit, sejalan dengan melonjaknya harga minyak kelapa sawit mentah, atau CPO, di pasar internasional. Pemerintah sebenarnya sudah mencoba berbagai kebijakan untuk menekan harga minyak goreng, termasuk dengan memberlakukan satu hara yakni Rp14.000 per liter. Persoalan minyak goreng belum juga berakhir hingga April tahun 2022. Presiden Jokowi pun mengambil langkah drastis. Larangan ekspor ini menggemparkan karena beberapa alasan. Pertama, pemerintah sempat menggonta-ganti kebijakan larangan ekspor dalam kurun waktu 4 hari, sampai membuat importir bingung. Pada awalnya, CPO tidak masuk dalam komoditas yang dilarang ekspor, tetapi kemudian akhirnya dilarang. Sahabat bagi-bagi, Rusia dan Ukraina adalah salah satu pemasok besar untuk minyak nabati biji matahari. CPO merupakan minyak nabati yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Sementara itu, kontribusi CPO Indonesia dalam ekspor minyak nabati global diperkirakan mencapai 60%. Besarnya posisi Indonesia dalam perdagangan minyak nabati dunia, inilah yang membuat larangan CPO berpengaruh besar terhadap inflasi global. India, sebagai konsumen terbesar CPO Indonesia pun, langsung protes dengan kebijakan larangan CPO. Pasalnya, miliaran penduduk dan industri negara Bollywood sangat menggantungkan bahan baku CPO dari Indonesia. Badan Pangan Dunia atau FAO sampai meminta agar negara-negara di dunia tidak melarang ekspor bahan pangan demi menjaga stabilitas harga. Indonesia akhirnya membuka kembali ekspor CPO pada tanggal 23 Mei tahun 2022. Dampak negatif larangan ekspor tidak hanya dirasakan negara importir, tetapi juga Indonesia sendiri. Ekspor Indonesia langsung terjun bebas. Nilai ekspor Indonesia pada Mei lalu mencapai 21,51 miliar dolar, atau turun 21,29% dibanding ekspor April tahun 2022. Setelah CPO, Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah akan melarang ekspor komoditas lain. Mantan wali kota Solo tersebut pun menepati janjinya dengan mengumumkan larangan ekspor bauksit pada hari ini. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan Jokowi yang membuat semua negara pusing sangat baik untuk Indonesia ke depannya? Kalau menurut Mimin, hal itu sangat baik. Walau Indonesia dikecam banyak orang, Indonesia masih punya teman yang sangat baik hubungannya sampai sekarang, yaitu China dan Rusia. Semoga hal itu menjadi sangat baik bagi ekonomi Indonesia ke depannya. Merdekalah Indonesia seutuhnya merdeka. Merdeka!